Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur senantiasa Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hal-hal apapun yang kami alami Tuhan, baik itu baik, baik itu tidak baik, kami tetap bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna lelah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Benar Tuhan, Engkau telah memulihkan aku, melayakanku, untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri aku bintang saat ku mencari kemenangan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, saat Kau aku, Bapa yang benar. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang benar. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, lebih sungguh lagi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, melayakanku, untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri aku bintang
Mari kita ungkapkan syukur kita. Kita percaya kita memiliki Allah yang baik, Allah yang sungguh baik, yang selalu melindungi dan menjaga kita. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus.
naikkan syukurku kepada Tuhan. Haleluya. Karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersorak-sorai Tuhan. Tuhan, haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Hidup yang kau yakini hanya untukmu. Hidup yang kau yakini hanya untukmu. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang bersyukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Karena Tuhan sudah mengutus anaknya, anak yang dikasihinya. Mari kita datang dengan hati bersyukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
tempat ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Lewat firman yang akan kami dengar, kami juga boleh dipuaskan, dan kami boleh menikmati kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicara buat setiap kami, nyatakan kebenaran-Mu, rencana-Mu buat setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dengan benar dan setia. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu yang akan kami terima. Berikan kami hati seorang murid yang senantiasa rindu dan dipuaskan akan firman-Mu Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Tanpa kuasa dan urapan-Mu, hamba-Mu tidak bisa menyampaikan isi hati-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kuasa urapan-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan, sungguh hamba-Mu diberkati dan diurapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak dan Ibu semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Baik ya. Baik, luar biasa. Hari ini saya baca ada tema khusus ya, kelihatannya serba desainnya juga harus pink atau merah ada. Jadi saya bawakan gambar juga yang sama lah, kurang lebih. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pastor Hasan Binati dan Ibu Nyonya GBI Karawang, GBI Home Karawang, yang telah mengundang saya di tahun 2025 ini. Saya mengucap syukur, terima kasih undangannya. Saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat juga tim musik yang telah melayani kita semua dengan semangat yang menyala-nyala tadi ya. Luar biasa ya, menyala di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ini kok gak bisa ini ya. Nah, judul firman Tuhan ya, 2025 dengan paradigma yang baru. 2025 dengan paradigma yang baru. Saya rasanya nggak terlambat ya kalau saya mengucapkan juga selamat tahun baru 2025 kepada kita semua yang juga mungkin merayakan tahun baru Imlek kemarin, bulan kemarin. Selamat tahun baru. Jangan tahun 2025 ini saya berharap dengan paradigma yang baru, kita hidup dengan paradigma yang baru, jangan pakai paradigma yang lama. Saudara, saya mau ceritakan ada satu kisah, satu buku berjudul Mind Over Medicine. Pernah dengar? Mind Over Medicine, yang ditulis oleh seorang dokter namanya Lisa Rankin. Siapa? Lisa Rankin. Dia seorang penulis buku yang judulnya, salah satu yang buku yang terkenal ada Mind Over Medicine. Kalau diterjemahkan secara bebas di dalam bahasa Indonesia adalah pikiran itu mengalahkan obat-obatan. Pikiran mengalahkan obat-obatan. Kok bisa ya? Nah, nanti saya ceritakan. Ada seorang dokter, Lisa Rankin ini ada seorang dokter asalnya dari California, Amerika Serikat. Dalam penelitiannya bertahun-tahun, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Karena dia seorang dokter, dia bidang penelitiannya juga di dalam bidang medis. Dia menemukan bahwa selama bertahun-tahun ternyata orang yang dikasih obat palsu, bukan palsu itu bukan berarti KW ya, tapi katakanlah vitamin ataupun gula gitu ya, kepada orang yang sakit, ternyata penyakitnya bisa mendatangkan kesembuhan. Begitu pula dengan namanya tindakan operasi. Tindakan operasi di rumah sakit di Amerika dan bahkan di seluruh dunia, dia perhatikan bertahun-tahun, dia teliti. Banyak sekali penelitian dia yang membuktikan bahwa yang namanya operasi itu seringkali ngadi-ngadi. Kenapa?
nggak beneran dioperasi, tapi herannya kalau udah dimasukin rumah sakit, udah dikatakan udah ditindak operasi, pasiennya sembuh. Itu yang luar biasa, bisa sembuh. Dan sebaliknya, dia juga meneliti yang namanya di LP, LP Lembaga Pemasyarakatan di Amerika. Diperhatikan bahwa yang orang-orang yang divonis hukuman mati, napi-napi yang dihukum mati, karena kalau di Amerika itu semuanya diberikan suntikan untuk mematikan jantung dan paru-paru untuk berdetak dan bernapas lagi. Nah itu orang-orang napi itu dibawa ke tempat untuk dieksekusi di satu kursi, katakanlah di satu ruangan, dan tanpa dikasih suntikan racun atau suntikan yang bisa menghentikan jantung, detak jantung, tapi cuma dikasih vitamin. Itu yang namanya napi yang tervonis hukuman mati, jantungnya stop berdetak, napasnya juga stop. Dari cerita ini, saudara bisa perhatikan bahwa yang namanya pikiran manusia itu bisa dipengaruhi. Mudah sekali kan? Apa yang ada di dalam pikiran kita itu bisa sekali mengendalikan hidup kita. Bukan cuma mengendalikan hidup, juga mengendalikan kematian juga. Mati cuma karena itu. Saya punya satu cerita. Ini cerita udah agak lama ya, tahun 70-80, 1970-1980, ketika saya masih anak-anak juga. Di sini yang masih angkatan saya siapa ya? 70-80 nggak ada ya? Semua anak-anak milenial ya, Gen Z semua ya. Wah, kelihatannya saya yang paling jadul Pak. Saya yang jadul sendiri, jadi malu. Ya, gini saudara, di tahun 70-80 itu ketika minuman soft drink yang namanya Coca-Cola, Fanta, dan Sprite masuk ke Indonesia, dan pabriknya ada di mana Pak? Tahu? Cempaka Putih, belokannya Cempaka Putih. Di situ kan sampai hari ini masih disebut orang sebagai pengkolan Coca-Cola disebutnya. Ada yang tahu? Nah, waktu itu minuman yang namanya soft drink Coca-Cola itu masuk pertama kali di Indonesia tahun 70-an, 70-80. Nah, itu minuman yang bersoda atau punya karbonasi. Jadi kalau diminum itu ada rasa sensasi khusus di tenggorokannya, rasa nyer gitu ya. Itu rame-rame orang minum karena baru muncul, dan wah kelihatannya kalau kita minum itu keren, berarti kita gaul gitu di zamannya. Nah waktu itu kami sekeluarga pergi ke restoran, karena memang di zaman itu yang namanya ke restoran itu jarang-jarang sekali, sesuatu yang jarang sekali. Kalau bukan hari-hari yang istimewa, entah itu Natal, tahun baru, atau ulang tahun, baru kita pergi ke restoran. Karena hari-hari biasa kita masak sendiri. Orang-orang di zaman itu masih masak sendiri. Beda dengan zaman sekarang, orang gampang ke warung, ada ke warteg, ada GoFood, bisa pakai aplikasi pesen makanan. Nah kalau zaman itu tahun 70-80 itu yang namanya makanan bisa ke restoran itu sesuatu yang istimewa. Jadi kami bawa, karena itu hari istimewa ulang tahun, kita ajak seluruh keluarga, papa mama saya, kakak dan adik saya, pembantu juga kita ajak, semua seluruh keluarga kita bawa. Kita pesan makanan sampai di meja makan, kita sampai di restoran kita pesan makanan masing-masing. Nggak terkecuali pembantu kita juga ikut pesan makanan. Minumnya apa? Dia pilih Coca-Cola juga, nggak mau kalah sama majikannya, mau juga Coca-Cola. Tapi apa yang terjadi saudara, ketika semua minum, pembantu saya, karena kami udah beberapa kali coba yang namanya Coca-Cola seperti itu kan, sensasinya seperti itu. Sedangkan pembantu saya asalnya dari kampung, jadi dia baru pertama kali sekali nyobain yang namanya Coca-Cola. Dia coba satu teguk, waduh, rasanya kayak naun beling katanya. Dia teriak-teriak, beling, nangis kencang-kencang ya. Itu yang namanya
satu restoran itu, depan belakang kanan kiri itu mata semua memandang ke kami. Rasanya kayak apa? Rasanya malunya bukan main kan? Kesannya kita ngeracun pembantu kita nih, padahal kita kasih makan yang sama, minumnya sama. Dia pesan sendiri kok Coca-Cola. Itu membuat kita malu, nangis sekencang-kencang, jengker gitu ya. Apa bahasa Sundanya jengker ya? Teriak. Waduh, malu kami. Apa yang terjadi? Dia minta obat supaya bisa beres. Papa saya, nah ini papa saya seorang dokter, dia nggak kehilangan akalnya. Dia kasih yang namanya vitamin, saudara. Dia kasih vitamin. Digelak sama pembantu, cuma satu vitamin aja, vitamin C atau apalah. Pakai air putih, tenang tuh si pembantu, nggak jadi teriak-teriak lagi, reda. Aduh, puji Tuhan. Yang namanya tadi yang semua mata memandang kepada kami dan bikin kami malu itu, akhirnya semuanya reda. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang namanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita pandang, itu akan berpengaruh besar di dalam keputusan kita dan tindakan kita di dalam menentukan arah hidup kita. Cara pikir itu sangat menentukan apa yang akan kita lakukan. Setuju? Seperti itu kan? Jelas, hidup mati bisa ditentukan oleh cara berpikir kita. Kemajuan kita, gereja kita mau bertumbuh seperti apa, itu tergantung dari cara berpikir kita juga. Ya, saudara, di dalam Alkitab juga menceritakan hal yang sama. Alkitab juga menceritakan hal yang sama di kitab Bilangan. Paradigma lama dan paradigma yang baru itu seperti apa? Ada di Bilangan 13 ayat 33 dan ayat yang ke-27. Yang paradigma lama ada di dalam ayat 33, sedangkan paradigma yang baru ada di dalam ayat yang ke-27. Ceritanya apa? Ceritanya tentang orang-orang yang diutus oleh Musa untuk pergi ngintip gitu ya. Ini cerita tentang masa lalu atau nenek moyangnya Mossad. Tahu Mossad? Mata-mata ya, spy. Nenek moyangnya James Bond lah gampangnya. Nah, ini James Bond. 12 orang pengintai itu dikirim oleh Musa ke tanah Kanaan untuk ngintip itu tanah Kanaan itu seperti apa, bagus, apa jelek, subur atau kering, tanahnya seperti apa, penduduknya seperti apa, harus mereka intip oleh 12 orang yang mewakili suku-suku di Israel. Dan dikirimlah 12 orang suku Israel ini masing-masing satu. 12 orang ini yang paradigma lama katakan demikian. Bilangan 13 ayat yang ke-33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang kecil. Ya, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, saudara, perhatikan bahwa 10 orang yang setelah 12 orang pergi ke tanah Kanaan mengintip, 10 orang kembali dan mereka melaporkan hal ini. Dia melihat diri mereka itu kecil, sedangkan orang-orang Kanaan itu tinggi besar, raksasa, sedangkan kita ini kecil katanya, seperti belalang. Seperti itu. Sedangkan paradigma yang baru itu berbicara tentang pandangan yang baru yang dipengaruhi oleh firman Tuhan adalah seperti ini. Bilangan 13 ayat yang ke-27. Mereka 2 orang ini adalah siapa? Yosua dan Kaleb. Mengatakan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dia bawa pulang apa? Segandar anggur, buah ara, delima, dan sebagainya. Hasilnya seperti ini katanya. Nah, saudara lihat bahwa mereka diutus ke daerah yang sama, waktu yang sama, tempat
tempat yang sama, semuanya sama, tapi berbeda cara mereka berpikir. Nah, kalau saudara jadi orang-orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, kalau melihat paradigma yang lama, kita ditakut-takutin bahwa di depan sana nanti bakal ada raksasa yang besar-besar, penduduk yang besar-besar. Kira-kira kita berani masuk nggak tanah Kanaan? Nggak ada yang berani. Nggak bakal ada yang berani. Walaupun memang benar secara arti mereka dikirim ke tanah Negeb. Negeb itu artinya kering, saudara. Kering artinya. Bukan cuma bicara soal selatan ya, posisi selatan, tapi tanah Negeb itu bicara tentang kering. Tapi mata orang yang berpandangan mata rohani, paradigma yang baru, Bilangan 13 ayat 27 mengatakan di sana justru berlimpah-limpah hasil tanahnya, susu dan madunya berlimpah. Ini buktinya dapat anggur begitu banyak, buah ara yang begitu subur dan banyak, dan buah delima yang banyak. Nah, dari cara pandangnya mereka aja ada dua orang yang berbeda, dua posisi yang berbeda, dua kubu yang berbeda. Jelas berbeda hasilnya juga. Nah, dari cara pandang ini kita sebut paradigma. Menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Jadi paradigma kita sangat menentukan keputusan dan tindakan kita ke depannya. Kalau kita mau maju, tapi kita berpikiran negatif, kita berpikiran kita kecil, cuma sebesar belalang, kita tidak akan pernah maju. Berbeda kalau kita berpikiran positif. Ini saya nggak ngajarkan positive thinking dan negative thinking ya, karena itu masih sistem dunia loh. Karena yang kita harus pandang adalah Christ thinking, bukannya positif atau negative thinking. Tapi saya mengajarkan kita semua Christ thinking. Apa yang ada di pikiran Kristus. Lanjut ya. Paradigma yang lama itu ada di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Apa dikatakan? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Saudara, saya kalau menceritakan bagaimana paradigma lama itu ada di dalam dunia, kita bisa melihat bahwa sejarahnya adalah ketika manusia ada di dalam muka bumi ini, ketika Adam diciptakan dan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, disitulah mulai terjadi paradigma lama. Manusia secara tidak sadar, pengaruh dosa itu mempengaruhi cara berpikir manusia. Semua yang ada di dalam pikirannya manusia itu cuma untuk kepuasan dirinya sendiri. Keinginan daging lah, keinginan mata lah, keangkuhan hidup lah, semua yang mempengaruhi hidup. Itu yang membuat kita tidak bisa maju. Itu yang membuat kita tidak bisa melihat perkara yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Bagaimana rencana Tuhan, bagaimana rencananya Tuhan untuk pakai hidup kita, untuk kemuliaan nama Tuhan, itu kita gagal karena kita hanya memikirkan apa yang menyenangkan hati kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apa sih keinginan daging? Ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 kalau nggak salah. Saudara bisa baca sendiri. Terus saya bacakan ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Luar biasa ya, mengerikan kalau kita cuma mengandalkan keinginan daging kita. Ya itulah. Zaman sekarang kita seperti itu. Keinginan mata apa sih? Keinginan mata itu yang menyenangkan mata kita. Apa sih saat-saat ini yang sedang menyenangkan mata kita? Wow.
Anak-anak muda pasti nggak bisa lepas dari yang namanya HP. Medsos itu ajang kita untuk berpamer, betul nggak? Banyak orang pakai untuk pamer. Instagramnya isinya apa? Flexing, pamer dia keluar negeri, dia jalan-jalan ke luar negeri di tempat-tempat indah-indah, di hotel-hotel yang mewah, makan minum yang serba hedon gitu ya, pakai kendaraan yang bagus, yang mahal, yang keren. Itu yang kita lihat sehari-hari. Keinginan mata kita juga terpengaruh akibatnya. Wah, orang lain seperti itu, kenapa saya enggak? Kenapa saya enggak ngikutin cara hidup mereka? Kita ke bawah cara hidup mereka. Mereka yang hidupnya hedon. Ya enggak? Zaman sekarang seperti itu kan? Nah, seperti itulah yang namanya dunia. Keangkuhan hidup. Seperti itulah dunia. Apapun yang ada di dalam kehidupan dunia itu mengajarkan kita kita harus jadi orang yang paling hebat. Dunia mengajarkan kita untuk menjadi orang yang paling pintar. Dunia mengajarkan kita menjadi orang yang paling kaya, paling hebat, yang saldonya paling gede, yang mobilnya paling keren, yang rumahnya paling gede, yang luas, dan sebagainya. Dunia cuma mengajarkan itu. Itu semua datangnya dari mana? Dari dunia, bukan dari Tuhan. Tuhan katakan dalam firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 16 tadi katakan, bukanlah berasal dari Bapa, bukan dari surga, melainkan itu dari dunia. Dunia yang kayak begitu. Semua ego kita, egosentris, berpusat kepada kita. Nah, apa yang namanya paradigma baru? Paradigma yang baru itu bercerita tentang keselarasan kita dengan firman Tuhan. Ayatnya di mana? Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi apa sih? Budi itu berbicara tentang akal budi ya. Akal budi itu bicara tentang cara berpikir, kerangka berpikir, paradigma itu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, proses lahir baru orang percaya itu menghasilkan perubahan yang besar di dalam hidupnya. Yang tadinya berjalan menuju kepada kebinasaan, tapi sekarang menuju kepada kehendak Tuhan, kepada kekekalan, kepada hidup yang kekal. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Kita harus pakai paradigma yang baru. Karena kalau kita nggak pakai paradigma yang baru, kita gagal untuk mencapai kepada kehidupan kekal tadi. Banyak orang yang mungkin juga bisa ikut-ikutan cara orang-orang meniru kegiatan orang-orang yang katanya sih paradigma baru. Ya bisa aja. Orang bisa ikut-ikutan baksos, bisa seperti seolah-olah ikut-ikutan melakukan hal yang baik. Ikut-ikutan pelayanan bisa nggak? Bisa. Melakukan hal-hal yang baik seperti itu bisa ikut-ikutan. Tapi apakah ada kebenaran di sana? Tidak, kalau kita tidak menggunakan dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, saudara, ini adalah jalan menuju paradigma yang baru. Bagaimana sih kita bisa mencapai paradigma yang baru? Cara mencapai paradigma yang baru adalah di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu, paradigma lama, merupakan keuntungan bagiku, sekarang di dalam paradigma kita yang baru, malahan kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Paradigma yang baru, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena Dialah yang telah melepaskan semuanya. Itu paradigma yang lama, kita harus lepaskan. Itu menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Siapa yang bicara demikian? Gambarnya ada ya, Paulus. Dia orang yang
mengalami yang namanya melepaskan yang paradigma yang lama dan menggantinya dengan paradigma yang baru. Paradigma yang lama dia tinggalkan karena semuanya itu bersifat sampah. Apa sih paradigma lamanya? Paulus itu seorang yang luar biasa hebat, saudara. Kalau dibilang penganiaya, ya penganiaya jemaat Tuhan. Masa lalunya kelam, walaupun secara dunia hebat. Dia orang Yahudi, iya, dia Yahudi, dia orang dari suku Benyamin. Kalau dia bilang dia taat bukan sama firman Tuhan, tapi taatnya sama apa? Sama Taurat Tuhan. Secara ketaatan dia bilang dia ketaatannya sama seperti setingkat dengan Farisi, orang-orang Farisi. Ilmunya seperti orang-orang Taurat, ahli, banyak sekali pengetahuannya seperti orang-orang Farisi. Orang Farisi adalah kalau di zaman kita sekarang seperti orang-orang partai politik, saudara, tapi yang beraliran agama. Kalau di kita belum ada ya, Pak, partai politik yang beraliran agama, tapi yang di agama sebelah, banyak ya, P3 misalnya. Apa ya? Saya nggak mau ceritain itu. Tapi yang saya mau ceritakan bahwa yang namanya Paulus menganggap semuanya itu kemarin itu yang dia lakukan sehingga dia bisa menganiaya jemaat Tuhan. Semuanya itu semua serba tidak ada nilainya di dalam menuju paradigma yang baru. Semuanya nggak ada gunanya. Kalau dibandingkan yang sekarang, jauh dia lebih pilih untuk mengenal Tuhan. Karena di dalam pandangan yang baru, paradigma yang baru, dia jauh lebih tahu bahwa tujuan hidupnya untuk menuju kepada kekekalan. Itu yang Tuhan tanam di dalam hidupnya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng atau paradigma yang lama, benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, paradigma yang lama. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini adalah paradigma yang baru. Sampai di sini saya mau tanya Bapak dan Ibu semua, ngerti yang dimaksud dengan paradigma lama dan paradigma yang baru? Semoga mengerti ya. Ayat ini 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5 tidak bicara tentang perang. Ini mah tentang perang ya. Perang, tentara. Bukan, nggak ngomong soal tentara, tidak ngomong soal perang, tapi berbicara tentang pikiran kita, saudara. Karena apa? Pikiran kita ini pusat peperangan yang sesungguhnya. Iblis taruh pemikiran dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi firman Tuhan bertentangan. Firman Tuhan menyatakan kebenaran itu bertentangan sekali. Ada di kepala kita, berkecamuk, berperang di situ setiap hari. Dunia bilang kamu orang bego, kamu orang bodoh, kamu nggak berhasil, kamu nggak bakalan bisa maju karena kamu dulunya pendosa, kamu orang bodoh, kamu nggak berkuasa, nggak bisa apa-apa. Itu dunia. Itu iblis yang tanamin. Kamu kan pendosa, kamu kan gak bisa apa-apa, kamu lemah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kamu berharga di mata Tuhan. Yang kita tanam ke sehari-hari itu seperti itu. Kenapa dibilang kubu ya? Benteng ya, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng yang lama itu harus kita kubur, harus kita runtuhkan. Kenapa? Karena kalau kita bilang kita orang bodoh, nggak punya modal, kita sekolahnya rendah, itu kita seperti membangun satu tembok yang tingginya 5 cm, sama seperti trotoar lah. Dan ketika kita bilang kita ini iya ya bener ya,
kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita juga sekolahnya cuma sampai segini. Itu sama seperti kita bangun bata setinggi lutut kita. Terus kita tambahkan lagi. Iya ya, lihat kanan, lihat kiri, semua orang-orang yang nggak sekolahan, kita pasti nggak berhasil. Kita cuma banyak bikin dosa doang. Sama seperti kita membangun benteng yang tingginya 2 meter dan seterusnya. Bukan cuma hanya rendah 5 cm, sedengkul, kemudian sampai 2 meter, sampai tinggi sekali. Itu membuat kita tidak mampu untuk mengerti kehendaknya Tuhan. Dan itu harus kita runtuhkan, karena itu adalah paradigma yang lama. Paradigma yang baru justru kita harus, untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran. Kita harus tawan pikiran kita yang lama itu, paradigma yang lama itu, dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini adalah paradigma yang baru, saudara. Kita harus tawan dengan paradigma yang baru. Contoh, ada kata metanoia, terkenal sekali kata metanoia. Sampai ada toko bukunya nih, Karam juga, metanoia gitu ya. Saudara tahu arti kata metanoia? Metanoia orang bilang gampangnya bertobat, berbalik, bertobat gitu ya. Sebetulnya iya bisa dibilang begitu, tapi kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena di dalam kata metanoia itu ada kata yang sangat penting. Matius 3 ayat 2 katakan, misalnya kita ambil, kita cuplik satu kutip Matius 3 ayat 2. Di dalam versinya bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, King James Version, KJV, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Artinya repentance. Repentance itu berarti penyesalan, hukuman atas dosa. Kalau diterjemahkan di dalam kitab kita LAI ya, TB ya, terjemahan baru, itu diterjemahkan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Kurang tepat. Saya bilang kurang tepat. Saya bilang enggak persis. Seharusnya apa sih metanoia itu? Metanoia itu dalam bahasa Yunani, artinya meta sesudah, dan nous artinya pikiran. Jadi metanoia itu berarti harus merubah pikiran atau merubah pikiran kita. Jadi gini, saudara, kenapa saya bilang begini? Persisnya bukan pertobatan, karena pertobatan itu lebih egosentris, saudara. Nangis, menyesal tahu kita berbuat dosa, kemudian kita nangis, hanya melihat diri kita sendiri. Tapi kita tidak ada kemajuan, tidak melakukan apa-apapun untuk yang namanya mencari Tuhan. Sekali lagi, yang namanya nangis, penyesalan itu cuma ditujukan kepada diri kita sendiri. Tapi kita cuma stop sampai di situ. Tidak ada sesuatu yang baru, tidak melakukan sesuatu yang baru. Umpamanya, saya ambil perumpamaan begini. Saya tinggal di Rengas Dengklok. Pulang dari ibadah ini, katakanlah misalnya saya mau kembali ke Rengas Dengklok, ngeteng nih, pakai bis, pakai angkot lah, pakai angkot dari sini, berarti keluar ya Pak ya, Grand Taruma depan, cari nih angkot yang arahnya ke Rengas Dengklok. Tapi udah 5 menit, 10 menit saya udah sampai di atas angkot. Tiba-tiba saya perhatikan jalan, kok ini kelihatannya Cikampek ya? Lah, kok arahnya ke timur? Waduh, salah. Terus kalau saya salah, ngapain saya? Nangis gitu ya. Salah. Kira-kira saya sampai nggak di Rengas Dengklok? Kalau cuma sampai di nangis doang. Menyesal, saya salah ambil angkot, warnanya kuning, harusnya biru, gitu ya, yang tujuannya ke Tanjung Pura sampai ke Rengas Dengklok. Waduh, saya cuma nangis doang, kira-kira sampai nggak? Nggak bisa, saudara. Mau nangis sampai malam pun, sampai di terminalnya pun di Cikampek katakan, itu tidak akan sampai ke Rengas Dengklok. Jadi gimana? Saya harus ganti kendaraan, saya harus cari
angkot yang mana biru sampai di Rengas Dengklok, sampai di Tanjung Pura dan sampai di Rengas Dengklok. Itu yang harus saya kerjakan. Jadi harus apa? Harus berubah pikirannya. Jangan cuma menyesal gitu. Setuju? Jangan cuma menyesal, tapi melangkah. Gantilah cara berpikir. Satu. Ini Stephen Tong. Dia berkata demikian. Pertobatan bukan bersifat berubah sifat. Pertobatan bukan berubah sifat. Pertobatan bukan berubah kelakuan. Pertobatan adalah berubah arah hidup kepada Tuhan. Ini kata Stephen Tong. Luar biasa ya. Setuju nggak bahwa yang namanya pertobatan bukan cuma sifatnya berubah, bukan cuma kelakuan kita yang berubah, tapi Tuhan mau tuh kita ngarah hidup kita kepada Tuhan. Itu yang namanya metanoia, perubahan dengan pikiran yang baru. Dampak dari paradigma yang baru. Ini dampak besar di dalam firman Tuhan ya. Dampak paradigma baru. Yohanes 4 ayat 25 sampai 29. Saudara pernah baca ceritanya? Yohanes 4 ayat 25 sampai 29. Ceritanya tentang apa? Terus saya bacain aja. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ceritanya tentang apa, saudara? Tentang pembicaraan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ayat ini sangat terkenal. Saudara pernah baca kan Alkitabnya? Sudah pernah diceritakan di sekolah minggu? Pernah baca sendiri tentunya? Perlu saya baca itu lagi? Atau saya ceritakan singkat saja ya. Nah saudara, ini bercerita tentang paradigma yang baru. Menurut paradigma yang lama, Yesus itu bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Menurut paradigma yang lama, perempuan ini bilang bahwa mana bisa gitu ya, orang Yahudi itu ngomong sama saya minta air. Saya kan orang Samaria, di mana-mana juga tahu orang Yahudi itu benci sekali sama orang Samaria. Kenapa orang Yahudi membenci Samaria? Karena orang Samaria itu orang yang dianggapnya udah bercampur baur, udah kawin-mengawinkan dengan orang-orang kafir. Jadi nggak murni lagi, bukan benar-benar orang Israel. Itu makanya nggak bisa dibilang orang Yahudi karena udah nyampur. Dan dia melihat dengan matanya sendiri, mata kepalanya sendiri, dengan paradigmanya yang lama bahwa ada seorang Yahudi kok bisa-bisanya minta sama saya gitu. Dia melihat Yesus itu seperti seperti orang Yahudi kebanyakan membenci orang-orang Samaria. Tapi ketika paradigmanya yang baru berubah, cara berpikirnya yang baru berubah, dia melihat bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias yang membawa air hidup, bukan cuma air hidup, tapi membawa apa? Kehidupan yang baru, memberikan kehidupan yang kekal, keselamatan, bukan hanya cuma sekedar minta air, tapi keselamatan. Tadinya si wanita ini hanya melihat dirinya sendiri. Dia sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan pelaku kejahatan, pelaku tindakan moral yang nggak baik, saudara. Perilakunya jelek. Makanya dia keluarnya pada hari siang. Orang-orang ambil air itu ke sumur itu biasanya pagi. Semua orang tuh ada pagi-pagi. Kenapa di siang? Makanya sepi, cuma ketemu Yesus. Dia mau menutupi kebusukannya. Dia mau menutupi dosanya pada awalnya. Awalnya dia tutupi dosanya bahwa dia doyan gonta-ganti laki, gonta-ganti
suami gitu ya, sampai 5 kali, malahan yang terakhir yang kelima nih bukan suaminya juga, bukan nggak sah gitu ya, mungkin kumpul kebo lah katakan seperti itu. Tapi semuanya berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus mengubah cara dia berpikir, mengubah cara dia berpikir, saudara. Tadinya dia cuma bisa ngumpet-ngumpet, keluarnya cuma bisa bersembunyi, tapi kemudian berubah menjadi seorang yang tadinya mengasihani dirinya sendiri. Seperti tadi orang nangis salah, saya bercerita tentang orang yang salah karena milih rute angkot. Nah, sama seperti ini, berubah dia, berubah. Tadinya ngumpet-ngumpet, sekarang dia berubah menjadi orang yang berani menyaksikan kebenaran dan menyaksikan bahwa yang dia temui di perigi Yakub, di sumur Yakub adalah Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Perubahan yang besar. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di sana? Apakah Yesus menjadi seorang yang menghakimi? Enggak. Yesus bilang kamu pendosa, kamu ini banyak dosanya, kamu kerjanya kumpul-kebo, kamu ini. Enggak. Yesus tidak melakukan itu. Tapi Yesus apa? Yesus menggiring dia dengan perubahan pikiran untuk mengubah pikiran perempuan Samaria ini kepada kebenaran. Tadinya kepada dosa, kepada kebenaran. Tadinya kepada dunia, sekarang kepada firman Tuhan. Caranya gimana sih? Harus punya hubungan dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Ya, saudara, saya punya cerita ini untuk mengakhiri saya punya khotbah pada siang hari ini. Saudara, saya mengucap syukur saya bisa ada di tempat ini. Ini adalah satu kemurahan Tuhan, karena Tuhan mengubah pikiran saya sehingga saya bisa ada di tempat ini. Ceritanya begini, saudara. Saya punya latar belakang dari orang yang beragama Katolik. Dari kecil saya udah dibaptis secara percik, walaupun nggak ngerti karena masih bayi namanya juga. Tiba-tiba dibawa sama papa mama saya untuk dibaptis. Kemudian cerita kisah singkatnya di usia 25 di tahun 90-an 90 itu saya bertobat. Ada kerinduan yang luar biasa di dalam hati saya untuk mencari Tuhan, untuk dibaptis. Karena memang di zaman itu lagi rame-ramenya GBI, katanya GBI itu bilang kalau nggak dibaptis, wah bakalan masuk neraka. Lagi rame-ramenya Pak, tahun 90-an tuh. Jadi saya ada rasa takut banget, nggak berani saya kalau nggak dibaptis. Jadi saya harus baptisnya harus selam. Katanya kalau cuma dibaptisnya secara percik, itu saya dengar khotbah, kepalanya doang yang masuk surga, sisanya neraka nih. Jadi itu yang ada di dalam pikiran saya loh. Jadi saya berpikiran, waduh kalau di surga orang lain komplit dari kepala sampai ke bawah ya, badannya ada, kakinya ada, lengkap, tangannya ada. Saya cuma kepalanya doang yang ada di surga, jalan. Serem banget, saya bilang. Akhirnya saya cari itu yang namanya pendeta. Saya todong satu persatu pendeta untuk baptis saya. Baptis dong saya. Tuhan lihat kerinduan saya untuk dibaptis, sehingga saya dibaptis pada tahun 90-an. Dan di situ saya bawa ayah saya, ibu saya, kakak saya, adik saya, dan calon istri saya waktu itu. Kami berenam dibaptis. Satu jiwa dimenangkan, seluruh isi keluarga dimenangkan. Itu ceritanya yang pertama. Kemudian ibu saya terus bertumbuh cinta Tuhan, pelayanan kemana-mana. Saya waktu itu masih biasa-biasa aja. Saya melihat, pelayanan isinya siapa sih? Ibu-ibu semua. Mau lah, saya mau kan masih anak muda, ngapain sama mama gitu ya, gabung sama mama, mungkin gitu ya, ngapain sama mama. Biarinlah ibu-ibu terus yang melayani. Ya udah. Dari pengalaman itu ibu saya bertemu dengan banyak sekali pendeta. Satu kali dia bertemu dengan
pendeta yang punya karunia, katanya karunia entah itu karunia apa, dia bisa melihat bahwa orang di, kalau ini cerita di Bandung ya, di gedung wanita ada seorang perempuan yang punya kuasa nabi, punya karunia nabi yang bisa melihat itu. Kamu yang di belakang tuh yang bajunya hijau, maju ke depan. Kamu sakit paru-paru. Hari ini kita doakan jadi sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kamu tuh yang sebelah sana tuh, bapak bajunya kotak-kotak coklat, sini maju ke depan. Seperti itu. Padahal apa teman? Dia ditanya-tanya dulu, diwawancara dulu sebelum ibadah dimulai. Jadi tahu dia penyakit ini, oh sini sakit paru-paru, oh sini sakit pinggang, oh ini sakitnya kurang tidur, oh ini ternyata seperti itu. Ada loh yang seperti itu. Nah, mama saya ketipu. Pendeta ini, nabi ini mengaku punya usaha dan mengajak mama saya untuk gabung untuk tanam modal. Ada real estate lah, inilah itulah, usahanya apa. Mama saya ikut tanam modal, ternyata usahanya adalah fiktif belaka semua. Sehingga apa yang terjadi? Satu ketika semuanya habis, saudara. Memang keuntungannya nggak kecil, gede, tapi semuanya fiktif dan palsu. Akibatnya apa? Mama saya bangkrut, uangnya habis. Belum lagi banyak pendeta-pendeta yang tadinya ditolong semua, itu semua meninggalkan mama saya. Mama saya punya kebiasaan suka masak, dia bagi-bagiin tuh masakan ini, kasih pendeta ini, kasih pendeta itu, semua dia bagiin, dia kasih. Jadi yang tertanam di dalam pikiran saya, semua itu pendeta itu semua penipu. Kalau ada duitnya mau deketin orang-orang kaya, mau deketin donatur. Kalau ibu saya udah miskin, udah bangkrut, semua lari, semua pindah, semua kabur, nggak ada satupun yang bisa nempel lagi. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Dan keluarga saya bagaimana, saudara? Bencinya bukan main sama pendeta. Yang namanya pendeta itu saya benci banget. Nggak ada satupun yang saya suka. Semua pendeta saya benci. Nggak ada tuh satupun yang saya suka. Dari saya suka sampai tidak suka sama sekali. Saya benci, saya dendam, saya kepengen balas itu semua pendeta. Semua kalau udah miskin, keluarga kami sudah kehabisan uang, semua pada kabur untuk pendeta. Itu tuh pendeta seperti itu saya bilang. Tapi Tuhan, puji Tuhan saudara, Tuhan gak biarkan saya terpuruk. Tuhan merubah cara saya berpikir. Paradigma saya yang lama, cara berpikir saya yang lama Tuhan ubahkan. Tadinya saya mengasihi diri saya sendiri, menangis gitu ya. Nangis saya. Kehabisan uang, mau karena saya baru kuliah tuh. Dari mulai kuliah sampai ke akhir. Tapi puji Tuhan saya selesai kuliah. Sedihnya bukan main, lihat mama saya sakit-sakitan karena rugi, karena bangkrut usahanya. Saya kalau cuma sekedar nangis dan saya tidak melakukan perubahan, saya nggak bisa ada di tempat ini, saudara. Tapi ketika Tuhan mengubah cara berpikir saya harus jadi berkat, saya harus berubah cara berpikir saya, itu yang menjadi saya berubah sampai hari ini. Kenapa? Tuhan, saya tahu Tuhan tuh mau berpikir lewat pikiran kita. Filipi 2 ayat 5, nanti saudara baca sendiri. Filipi 2 ayat yang 5. Tuhan mau berpikir lewat pikiran kita. Tuhan mau berkarya lewat hidup kita. Tuhan mau merasa lewat hidup kita. Tuhan juga mau pakai kehidupan kita untuk menjadi berkat. Itu yang mengubah hidup saya. Sampai hari ini saya jadi pendeta. Dari orang benci pendeta, saya jadi pendeta. Itu cerita saya, Pak ya. Dari orang yang membenci pendeta, tidak suka sama pendeta, dendam sama pendeta, tapi saya jadi seorang pendeta sampai hari ini. Karena paradigma itu. Bagaimana cara mendapatkan paradigma yang baru? Karena saya selalu punya hubungan yang baik, saudara, sama Tuhan. Saya minta pemain musik ambil ke depan. Miliki waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan mau tanamkan firman-Nya. Tuhan mau tanamkan segala sesuatu rencananya buat kehidupan kita selanjutnya. Itu lewat hubungan kita dengan Dia. Jadi kita harus punya hubungan, saudara, sama Tuhan. Terhubung dengan Tuhan.
berdiri saudara, kita naikkan satu pujian terhubung. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin ku lebih mengenal pribadi-Mu, miliki hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Yuk kita selalu terhubung dengan Dia. Kasih-Mu layakkan seluruh
Bapak Ibu, Shalom. Mari kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, yang bertugas saya persilakan maju ke depan. Mari kita tunduk kepala dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau baru saja kami mendengar kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Haryanto, yang telah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan menilik isi hatinya Tuhan. Tuhan tahu Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Pendeta Haryanto dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua, baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, atau kegiatan apapun yang jemaat-Mu kerjakan saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house. This is your home. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. This is your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Ya. Puji Tuhan. Untuk warta jemaat, hari Kamis ini kita ada doa malam jam 7 malam di tempat ini, dan minggu depan ibadah dimulai pukul 10 seperti biasa. Ada lagi Bapak Gembala mungkin warta jemaat cukup? Inilah yang kita tunggu-tunggu ya. Kita mau ada acara pembagian coklat Valentine ya. Sebelumnya nanti saya mohon kesediaan hambanya untuk membantu saya membagikan coklat bersama untuk jemaat. Salah satu wujud cinta adalah memberi. Memberi kepada yang dicintai adalah bentuk perjuangan. Sebentuk keseriusan dalam mencintai, sebentuk keseriusan dalam mencintai. Memberi dan terus memberi yang bersumber dari ketulusan cinta menjadikan orang yang dicintai terus berkembang, terus bertumbuh, dan terus menguat. Maka pastikan cinta yang kita miliki seperti ini, cinta secara positif, akan menumbuhkan dan mengembangkan, akan menguatkan. Orang yang dicintai akan terus bergerak dan terus berubah ke arah positif, karena terus-menerus diberikan kasih sayang, terus-menerus diberikan ilmu, terus-menerus dibimbing, dan terus-menerus disuplai secara materi, jasmani, dan rohani. Hingga jiwa orang yang kita cintai akan merasa membutuhkan. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah feedback cinta kepada orang yang mencintai, yaitu dalam wujud memberi. Kalau versinya Alkitab dari Pak Haryanto, boleh
Valentine maju untuk membantu saya menyerahkan coklat yang manis buat seluruh jemaat di tempat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab bicara soal kasih itu seperti apa? Kalau saudara buka 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8, dia katakan, Alkitab katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Haryanto. Sebagai urutan yang pertama mungkin saya panggil Ciyoyo ya, sebagai tamu undangan untuk menerima coklat dan bunga, saling memberi ya Pak hari ini. Silakan Cici. Yuki Naru boleh di samping tante Loli di sini. Cici boleh di sini. Nanti tolong dokumentasinya. Jadi hari ini kita akan membagikan coklat. Dari Bapak Haryanto memberikan bunga. Nanti Cici balas memberikan coklat kepada Pak. Ya. Pak, ada sepatah dua patah kata buat Cici di hari Valentine ini. Ya, saya cuma bisa bilang bahwa saya mengasihi istri saya. Saya pernah bilang bahwa kalau di Belanda saya romantis banget kali ya. Cuma ada tulisan yoyok. Yoyo, Cigiok ya namanya Cia. Itu aja. Cici mau membalas? Kalau benar dibelah ada tulisannya udah saya belah. Oh iya, dibelah. Ya. Boleh saling memberikan Ci. Happy Valentine buat Pak Haryanto dan Ci. Ya, oke, foto dulu. Ya, tepuk tangan dong. Mungkin boleh ini nggak Pak? Pernikahannya udah berapa lama sih Pak? Januari kemarin Ya. 33 tahun. Yeay, 33 tahun ya. Puji Tuhan. Baik. Silakan kembali lagi. Mungkin Baik, berikutnya saya panggil Bapak Gembala, Pak Hasan dan dapat giliran ya. Yeay, kita kasih pujian buat Tuhan. Ya, saling berhadapan itu Bapak. Hasan kayak balas dendamnya tadi. Ini kelihatannya sampai memutih rambutmu ya. Mungkin ada satu patah, dua patah. Iya. Mati. Mikrofonnya mati. Terima kasih di hari yang spesial ini, hari Valentine yang kita memperingati. Sesuai dengan warna bunga ini merah, biarlah selalu juga membara cinta di antara kita. Ini saja. Kita di ibu sekarang. Terima kasih, Happy Valentine Pak. Semoga tetap
kasih. Happy Valentine, biar kita bisa menua bersama. Itu aja. Terima kasih. Happy Valentine semuanya. Selamat kali. Oke ya. Ya, satu. Foto sekali satu. Oke. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya panggilkan yang pertama, yang sudah cukup lama menikah juga ya. Saya panggilkan Ko Didi sama Ci Eli dulu. Maju ke depan. Ayo. Lagunya apa nih? Saya berharap tadinya anaknya juga bisa hadir ya, supaya bisa lihat mama papanya bisa berbagi coklat bersama. Ya. Ci Eli boleh di sebelah sini. Oke. Saling memberi. Yes. Ya, oke. Foto dulu. Ada yang mau di ya, foto dulu ya, foto dulu. Oke. Ini pasangan ini memang gak romantis, jadi malu-malu ya. Ya, oke. Tepuk tangan dong buat Cieli dan Pak Yudin. Ya. Lalu saya panggilkan yang kedua, Yuda dan Anissa. Iya. Ini berarti tahun kedua kalian menikah ya? Valentine kedua ya? Atau Valentine pertama sebagai suami istri? Pertama ya? Ya, oke. Ya. Nah, oke. Coba dong ada sepatah dua patah kata dari panas model ini. Ya, selamat hari kasih sayang untuk suamiku. Nangis, jangan nangis. Rocky. Terus dua kata untuk suamiku. Maaf dan terima kasih. Maaf bila apa ya? Maaf belum menjadi istri yang baik, yang sempurna. Dan terima kasih untuk selalu mencintaiku. Itu dong lihat di TikTok berarti. Kata-katanya. Caption. Ya kalau dari saya, tahun pertama tuh gue. Ini tahun kedua sih. Tahun kedua, kalau ngomongin Valentine, buat saya sih sama Anissa, sebenarnya bukan tanggal 14 doang ya harapannya. Hari Valentine ini mudah-mudahan sih bisa jadi setiap hari. Amin. Bisa Valentine. Karena menjalin rumah tangga itu gak gampang ya Bapak Ibu semuanya. Karena kan tangga ya, rumah tangga pasti ada pasang surutnya, kadang posisi juga lagi gak enak berdua. Tapi balik lagi, ingat lagi, salah satu yang saya ingetin itu bareng-bareng adalah janji nikah nih Pak ya. Karena waktu janji nikah itu disitu kata-katanya bagus banget, baik susah maupun senang, baik kaya maupun miskin. Nah itu hal yang gak mudah gitu. Ya mudah-mudahan sih baik buruknya nanti ke depannya, mudah-mudahan sih kita berdua bisa menua bersama. Yes. Ya. Saling memberikan. Depannya ya. Pelan dong. Pelan dulu. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, saya panggilkan lagi Rian dan Selin. Ya, kalau ini, nah sekedar info kalau Ko Yuda sama Anissa ini anniversary-nya 4 Februari kemarin ya. Jadi, nah kalau pasangan ini nih bulan April. Wis. Nah,
Berarti kali pertama mereka Valentine sebagai suami istri ya. Oke, mungkin dari Korea sedikit. Mau banyak juga boleh. Happy Valentine. Udah gitu doang. Singkat, padat dan berisi ya. Dari Salim mungkin. Makasih ya. Udah. Kalau dari saya selamanya itu lama, tapi mau terus jalan sampai selamanya. Amin. Amin. Boleh saling memberikan. Nah dulu foto sebentar foto. Foto dulu. Yang selanjutnya saya panggilkan Cirut. Nanti Cirut akan diwakili oleh Yuki untuk menyerahkan bunganya. Ya. Silakan. Jadi Valentine itu tidak hanya untuk pasangan suami istri atau orang yang berpacaran saja ya, tetapi kepada anak dan ibu juga kita merayakan Valentine, kasih sayang untuk semua kalangan ya. Maskernya dibuka maskernya. Nah, mungkin dari Cirut ada yang mau disampaikan nggak? Oh, dari Yuki dulu dong. Yuki yang mewakili ya. Iya. Oke. Yuki speechless. Cece nggak sayang mami, sayang dong. Iya, oke. Ditukar dulu. Iya. Tapi nanti dua-duanya kasih mami ya. Yuki dapat sendiri. Oke. Oke. Pasangan yang berikutnya saya panggilkan, sebenarnya ada dua pasangan lagi, tetapi kebetulan tidak bisa hadir di tempat ini. Saya minta mungkin Mas Amin untuk maju ke depan. Nanti tolong diberikan bunganya kepada Ci Olin di rumah, oke? Ya, silahkan. Berarti saya yang mewakili ya, menyerahkan bunga dan coklatnya. Jadi nanti bunganya tolong diberikan kepada si Oli yang gitu. Kita pakai buat Mas Amin. Nanti tukerannya di rumah ya Mas Amin. Oke. Ya. Ya. Berikutnya Pak Sandy janjinya mau bawa istri ya. Ternyata istrinya tidak bisa hadir, ada berhalangannya. Saya juga yang mewakili ya. Nanti bunganya tolong disampaikan ya Pak. Oke, nah ini yang kita tunggu-tunggu, yang masih pada single high quality jomblo di tempat ini. Saya panggil yang pertama Ignes. Nanti saya minta Bapak Gembala mewakili untuk memberikan coklat. Satu-satu atau kita panggil semua aja ya. Oke, kita panggil semua. Ignes, One, Tabita dan Kana. Yes. Bagian. Nanti dibantu Pak Haryanto untuk memberikan kepada yang gadis-gadis. Kalau yang perempuan ini. Nah, Iya. ayo. Siapa? Tabita, tadi Pak. Nah. Iya. Oke, satu dulu. Oke. Iya. Ya, berfoto bersama dulu, boleh? Ayo, Mane. Oke. Nah, ini. Siap, tambah. Nah, sekarang foto rame-rame foto yang ini. Oke, Dulu. sebentar. Tidak begitu saja mereka dapat coklat dengan cuma-cuma ya. Mau kita wawancara dulu. Oke, sebentar. Ke sini.
merapat semuanya. Iya. Ayo di sini semua merapat. Mulai dari One dulu deh. One gimana perasaannya di hari Valentine? Mungkin perdana kita bagi coklat, One baru kali ini ya. Oh sudah 2 kali ya. Oke. Ya, ada yang mau One sampaikan? Mungkin geser ke sini supaya ya. Atau mungkin mau mengkampanyekan diri, pilihlah saya. Hai gadis-gadis, pilihlah saya apa ya? Oke. Ya, apa? Baik, terima kasih buat Pak Gem udah menerima saya di sini. Saya bergema di sini. Amin, amin. Puji Tuhan. Mungkin dari Ines di hari Valentine ini ada yang mau disampaikan? Apa ya? Ya, selamat hari kasih sayang buat Bapak Ibu semuanya. Ya, teman-teman semuanya, itu sih. Ya, oke, terima kasih. Happy Valentine juga. Oke, dari Tabita. Perdana dia di sini. Di rantau yang jauh di ujung sana ya. Oke, terima kasih untuk pertama tuh ngucapin selamat hari kasih sayang. Kedua itu terima kasih udah jadi keluarga kedua aku di tempat yang jauh ini. Itu aja sih. Udah. Ya, sekedar info, Pak, Tabita ini dari Kalimantan. Jauh dari pulau yang lain terbang ke sini untuk meraih impian dan karirnya ya. Puji Tuhan. Kita dukung sama-sama di tempat ini. Ya, Kenan silakan. Ya, sebelumnya terima kasih dan juga selamat hari kasih sayang. Jadi hari kasih sayang ini tidak melulu-lulu tentang pacar. Bisa melalui teman, bisa melalui orang tua. Jadi pada hari kasih sayang ini saya mengucap syukur kepada Tuhan dan teman-teman beserta orang tua karena pada selama saya hidup ini saya bisa merasakan kasih sayang dan cinta. Ya, semoga berteruslah sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Happy Valentine juga ya, Kenan. Ngomong-ngomong, sayang sama rambutnya nih. Rambutnya kapan potong? Ya, terima kasih. Happy Valentine buat semua. Boleh mau berfoto bersama dulu? Ya, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, saya panggil satu lagi. Anaknya Pak Haryanto boleh maju ke depan untuk menerima bunga dan coklat. Nanti diberikan kepada istri ya di rumah, karena kebetulan istrinya tidak ikut hadir ya. Koko siapa? Ko Yosua. Oke, Ko Yosua, saya mewakili GBI Home untuk memberikan coklat ini ya. Terima kasih. Baik, saudara-saudara. Terima kasih buat semuanya. Nanti mungkin terakhir kita akan foto bersama setelah ibadah ini selesai. Mari kita tutup ibadah ini. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, diberitahukan juga sebentar saya jam 4 sore ada pelayanan di Sleepy, Wisma Sleepy. Dukung di dalam doa supaya Tuhan boleh menyertai. Kita akan pujian besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah.
Biarlah kasih-Mu Tuhan senantiasa melingkupi kami Tuhan. Biarlah kami memperingati hari Valentine ini terus ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hamba berdoa untuk Bapak Haryanto dengan keluarga yang sudah menjadi salon berkat di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati pekerjaan, usaha, pelayanan daripada Pak Haryanto. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh memberkati dia Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada hari ini, buat firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, bahwa kami harus mengalami perubahan cara berpikir kami, bahwa perubahan cara berpikir kami harus berpusatkan kepada Kristus. Biarlah Kristus yang menjadi tujuan utama kami, bukan dunia ini Tuhan, bukan ego kami Tuhan, tetapi Kristuslah yang menjadi goal kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya boleh jatuh di tanah yang subur dan boleh berbuah lebat Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan boleh memberkati mereka Tuhan yang berhalangan Tuhan. Hamba berdoa untuk Richard dengan Florence Tuhan saat ini yang ada di Semarang karena menghadiri pernikahan adiknya. Biar Tuhan boleh menyertai, maupun juga jemaat Tuhan yang lain yang tidak hadir bersama dengan kami. Tuhan boleh menyertai mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, baik pemuji maupun pemusik pada hari ini, yang sudah melayani, yang sudah mempersembahkan sebagai dupa yang harum bagi Tuhan. Kau memberkati mereka semuanya ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagi Tuhan